Malam pemirsa, kembali lagi saya Aisyah Putri menyapa Anda dalam program Signature, di mana kita akan mengulas profil sosok muda yang menginspirasi dan juga sukses. Nah, kali ini saya akan menyapa teman saya dulu yang ada di sini. Halo, apa kabar Mbak Diayu? Halo, baik. Semangat ya Mbak ya? Semangat banget. Meskipun udah capek kerja dari pagi, kita kali ini pengen sharing gimana sih cerita perjalanan karir seorang Mbak Dia Ayu. Nah pemirsa, Mbak Dia Ayu ini adalah sosok supervisor dan juga marketing dari klinik kecantikan Glow Skin. Nah kebayang dong gimana sosok muda ini bisa mengembangkan bisnis klinik kecantikan yang sekarang bisnis kecantikan itu lagi ada di masa jayanya. Banyak tantangan ya kan, banyak hal yang harus bisa bersaing karena lagi menjamur di mana-mana klinik kecantikan itu lagi ada. Betul. Nah, tapi kali ini kita akan mengulas dulu bagaimana sih profil seorang Dia Ayu. Mbak Dia Ayu boleh nggak sih diceritain perjalanan karirnya dari awal mungkin lulus kuliah gitu ya, jurusan apa, terus sampai akhirnya ada di dunia kecantikan. Pada awalnya saya dulu kuliah di salah satu kampus yang ada di Surabaya dan saya mengambil jurusan komunikasi. Komunikasi, Ya. make sense gitu ya. Komunikasi. Terus setelah itu saya belum lulus, saya udah jadi customer service di salah satu media telekomunikasi. Jadi awalnya karirnya di telekomunikasi dulu ya. Dan lalu saya diangkat dan berakhir menjadi manajer salah satu bidang telekomunikasi juga sih. Dan setelah itu saya mengundurkan diri. Nah, perjalanan dari seorang customer service ke manajer itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Itu kurang lebih butuh waktu 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, jadi untuk mencapai sebuah posisi yang prestisius gitu ya, kita memang harus berproses dulu dan itu prosesnya 5 tahun ya, Mbak ya. Terus setelah akhirnya bisa mendapatkan posisi yang lumayan menjanjikan, itu apa keputusan selanjutnya? Keputusan selanjutnya karena saya merasa oke, saya sudah semuanya saya sudah istilahnya saya sudah menguasai. Jadi mulai dari step kecil jadi customer service sampai saya jadi supplier, sampai saya jadi manage atau maintain sumber daya manusia, saya sudah lalui dan oke, mungkin saya sudah cukup. Saya mau mencari mau keluar lagi dari dunia yang saya geluti sebelumnya. Saya mau langsung berhubungan langsung, mencari kerjasama, mencari istilahnya kolega-kolega dari luar yang saya belum pernah terjun, dan berujung pasti akhirnya saya di klinik kecantikan. Oh, jadi setelah 5 tahun di bidang telekomunikasi akhirnya resign dan memulai dari awal lagi di bidang klinik kecantikan ini. Oke, sebuah keputusan yang waktu itu pasti nggak mudah ya membuat keputusan itu. Betul sekali, nggak mudah. Dan awal saya jadi klinik kecantikan tuh saya melalui kayak perdebatan dalam hati saya. Karena Perdebatan batin dulu. betul, karena memang dalam pribadi saya bukan pribadi yang sosok kalem, lembut, jauh sekali dari kewanitaan. Tapi saya ingin terjun dan ingin mengetahui bagaimana dunia kecantikan ini kok bisa sampai menjamur dan itu seperti bisnis yang tiada habisnya. Iya, gitu. karena memang kita selalu butuh gitu kan. Cewek sekarang siapa sih yang nggak pengen cantik? Jangankan cewek gitu kan, cowok-cowok aja juga butuh gitu kan. Dan saya memutuskan untuk menjadi salah satu marketing salah satu klinik kecantikan. Dan Bukan yang sekarang ini. yang sekarang Oh, yang sekarang ini langsung ya. Jadi ini pilihan pertama ketika pindah bidang dan bisa jadi pilihan terakhir. bisa jadi Masih ada. Oh, gitu. karena kan
namanya manusia kan kita pasti nggak ada puasnya dong, kita mau terus apalagi kita udah basic marketing, jadi saya ingin terus menjadi bagaimana mengenalkan bagaimana bisa salah satu klinik ini menjadi unggulan dan yang terbaik di Indonesia gitu. Jadinya ya terus saya lalui, dan pada awalnya saya merasa saya nggak bisa nih, saya nggak bisa karena ini bukan aku banget gitu. Tapi kenapa semua orang saya lihat di media-media sosial orang bisa kok, orang bisa kok, yang bukan awalnya dari dunia ini dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Lalu saya terus belajar, dan alhamdulillah sekarang ya saya mulai muda dan terus mendapat istilahnya prestis dari perusahaan saya untuk bisa menjadi yang sekarang ini. Kalau dari dulu awal mulai menekuni bidang kecantikan ini udah berapa lama, Mbak? Kurang lebih udah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dan nggak merasa ini salah pilih ya? Tidak. Karena sangat mencintai pekerjaan ini banget. Semua pekerjaan itu saya harus mencintai. Kalau nggak gitu saya pasti keluar terus. Tapi ini kayak saya harus menggali terus apa marketing kecantikan. Itu susah dan bukan hal yang mudah juga yang saya lalui, karena ini bukan dunia saya, tapi saya terus mau belajar terus supaya bisa lebih baik dan baik lagi. Oke, kalau gitu nih pemirsa ya, yang bisa saya ambil dari perbincangan dengan Mbak Diah tadi, sebenarnya bukan hal yang mustahil kalau misalnya kita itu menyukai suatu bidang, meskipun sebenarnya karir yang kita rintis dari awal itu bukan bidang yang akan kita geluti gitu ya, tapi dengan kemauan keras, mau belajar gitu, akhirnya Mbak Diah merasa sudah menguasai bidang ini kah? Kalau untuk menguasai, mungkin saya dalam taraf yang sudah memahami dan mengerti, dan saya mulai enjoy dengan pekerjaan saya yang sekarang. Jadi awal dari 3 bulan awal saya merasa nggak pas, tapi akhirnya saya terus dan saya ingin berkenalan dengan banyak orang untuk bisa bekerja sama dengan klinik Amia. Nah, waktu itu siapa sih yang paling mendukung dalam proses perjalanan karir ini? Nomor 1 ya saya sendiri. Saya sendiri, yang jadi motivasi saya sendiri, dan saya sendiri lalu dibantu dengan orang-orang sekitar saya dan keluarga saya tentunya, dan mereka merasa oke, kamu oke sekarang, maksudnya kamu bukan orang sosok yang seperti laki-laki apa, kamu sosok yang memang kamu wanita, dan kamu dilihat lembut, dan berbicara pun semuanya diatur kalau di klinik kecantikan itu. Oh, jadi setelah menemukan bidang yang baru ini, bukan cuman karir yang kembali ingin dirintis, tapi juga ternyata kita kembali ke sosok kita yang sebenarnya. Oke, kalau gitu pemirsa, kita akan masih ngobrol dengan Mbak Diah. Nah, nanti kan tetap di Signature karena masih akan ada pembahasan-pembahasan yang lain dari Mbak Diah.